Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ati dan teman-teman semua. Yang terhormat untuk Bu Ati, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin jalannya presentasi matkul KM2 kelas 2C. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk presenter bisa mempresentasikan materi yang sudah disiapkan, yaitu tentang liabilitas keuangan dan liabilitas jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang liabilitas keuangan dan liabilitas jangka pendek. Nama kelompok kami yaitu ada Densen Oria Jelika, yang kedua ada Elizabeth Budiari Stiorin, yang ketiga ada Fatima Sobrina, yang keempat ada saya sendiri Fitri Asutina Fitasyari, dan yang kelima ada Nida Ulfitri. Definisi. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau satu siklus operasi perusahaan. Jenis dan klasifikasi. Liabilitas diklasifikasikan atas liabilitas yang nilainya pasti dan liabilitas yang nilainya diestimasi. Jenis liabilitas jangka panjang. Jenis liabilitasnya ada utang dagang. Penjelasannya yaitu utang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara tunai. Ada utang bank jangka pendek. Penjelasannya yaitu utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Ada wesel bayar. Penjelasannya yaitu kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Utang pajak. Penjelasannya yaitu pajak yang belum dibayarkan ke kas negara. Utang dividen, penjelasannya yaitu dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Beban yang masih harus dibayar, penjelasannya yaitu beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. Ada pendapatan diterima di muka, penjelasannya yaitu pendapatan yang telah diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh. Ada utang terkait gaji karyawan. Penjelasannya yaitu, utang gaji adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan serta pajak atas gaji yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan. Ada utang muka pelanggan atau deposit. Penjelasannya yaitu, uang yang dibayarkan pelanggan sebagai deposit dan akan diberikan kembali kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Utang berbunga dalam jangka pendek. Ada utang bank. Utang bank jangka pendek adalah utang suatu entitas kepada bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Utang bank akan diakui sebesar nilai kontraknya dikurangi dengan provisi atau biaya transaksi dari penarikan utang tersebut. Contoh utang bank jangka pendek. Pada PT Merapi pada tanggal 1 November 2015, menarik dari Bank Buana utang sebesar 200 juta dengan bunga 15% untuk jangka waktu 150 hari. Tidak ada provisi yang dikenakan oleh bank atas utang ini. Pokok dan bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Jurnal yang dibuat pada saat menerima utang 1 November 2015 adalah kas sebesar 200 juta di sisi debit pada utang bank sebesar 200 juta di sisi kredit. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015 atas bunga yang terutang dari dan belum dibayarkan, yaitu beban bunga sebesar 5 juta di sisi debit pada utang bunga sebesar 5 juta di sisi kredit. Hari selama tahun 2015 yaitu 30 dikurangi 1
sama dengan 29 hari di bulan November, 31 hari di bulan Desember. Totalnya yaitu 60 hari, sama dengan 2 bulan. Perhitungan bunganya yaitu 200 juta dikali 15% dikali 150 dibagi 360 sama dengan 5 juta. Jurnal saat utang jatuh tempo. Jatuh tempo pada tanggal 60 plus 31. 31 itu dari bulan Januari, plus 29 itu dari bulan Februari, plus 30 itu dari bulan Maret. Sama dengan 150. Jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2016. Asumsi 2016 tahun kabisat. Beban bunga sebesar 7.500.000 di sisi debit. Utang bunga sebesar 5 juta di sisi debit. Utang bank sebesar 200 juta di sisi debit pada kas sebesar 212.500.000 di sisi kredit. Perhitungan bunga dibayarkan yaitu 200 juta dikali 15% dikali 150 dibagi 360 sama dengan 12.500.000. Perhitungan beban bunga 1 Januari sampai 30 Maret yaitu 200 juta dikali 15% dikali 90 dibagi 360 sama dengan 7.500.000. Contoh utang bank jangka pendek, bunga dibayar di depan. PT Lawu pada tanggal 2 Oktober 2015 menarik utang jangka waktu 6 bulan dari Bank Mega sebesar 400 juta dengan bunga 15% per tahun dari pokok yang dipotong pada saat jatuh tempo. PT Lawu membayar sebesar 400 juta. Jumlah kas yang diterima sebesar 400 juta dikurangi 400 dikali 15% dikali 6 dibagi 12, yaitu hasilnya 370 juta. Jurnal yang dibuat pada saat menerima utang 2 Oktober 2015 yaitu kas sebesar 370 juta pada sisi debit, diskon utang bank sebesar 30 juta di sisi debit, pada utang bank sebesar 400 juta di sisi kredit. Bunga dibayarkan sekali di akhir sehingga perhitungan bunga efektif dengan membagi bunga dengan pokok utang bunga sama dengan 30 juta dibagi 370 juta, hasilnya 8,11% untuk 6 bulan atau 16,22% setahun. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015 untuk pengakuan bunga yang dihitung dengan bunga efektif, yaitu beban bunga sebesar 15 juta di sisi debit pada diskon utang bank sebesar 15 juta di sisi kredit. Bunga dihitung dengan bunga efektif 16,22% dikali 3 dibagi 12 dikali 370 juta. Hasilnya 15 juta 5.500, pembuatannya yaitu 15 juta. Jurnal saat utang jatuh tempo 30 Maret 2016, yaitu beban bunga sebesar 15 juta di sisi debit, utang bank sebesar 400 juta di sisi debit pada diskon utang bank sebesar 15 juta di sisi kredit, kas sebesar 400 juta di sisi kredit. Asumsi tidak dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian 31 Desember 2016. Selanjutnya dijelaskan oleh Fatima Sobrina. Contoh 11.3, utang bank jangka pendek dengan provisi. PT Semeru pada tanggal 31 November 2015 menarik dari Bank Mulia utang yang senilai 100 juta dengan bunga 12% per tahun dari pokok yang akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan tanggal 30 Januari 2016. Bank Mulia mengenai biaya administrasi sebesar 1,5% dari jumlah utang yang ditarik, sehingga kas yang diterima oleh PT Semeru sebesar 100 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 98.500. Jurnal yang dibuat pada saat menerima utang 1 November 2015 yaitu
Kas senilai 98.500.000 pada sisi debit, diskon utang bank senilai 1.500.000 pada sisi debit, lalu utang bank pada sisi kredit sebesar 100 juta. Utang bank sebenarnya yang diterima adalah 98.500.000. Namun PT Semeru harus melunasi pada saat jatuh tempo bunga senilai 3 juta dan pokoknya 100 juta. Untuk itu, bunga efektif atas uang tersebut sebenarnya bukan 12%, tetapi 4.500.000 dibagi 98.500 dikali 12 dibagi 3 sama dengan 18,274%. Bunga dihitung dari bunga yang dibayarkan dan provisi. Tingkat bunga efektif menjadi lebih tinggi karena entitas menerima utang yang lebih tinggi. Beban bunga di sisi debit senilai 3 juta, pada utang bank di sisi kredit senilai 2 juta, lalu diskon utang bank sebesar 1 juta pada sisi kredit. Beban bunga dihitung dari bunga efektif 18,274% dikali 2 dibagi 12 dikali 98.500 sama dengan hasilnya 3 juta. Amortisasi diskon beban bunga dikurangi utang bunga sama dengan 3 juta dikurangi 2 juta. Jurnal saat utang jatuh tempo 30 Januari 2016 adalah beban bunga di sisi debit senilai 1.500.000, utang bank di sisi debit senilai 2 juta, utang bank di sisi debit senilai 100 juta pada diskon utang bank di sisi kredit senilai 500.000, kas di sisi kredit senilai 103 juta. Asumsi tidak dibuat jurnal balik atas jurnal penyelesaian 31 Desember 2015. Next. Utang bank jangka pendek dalam bentuk line of credit merupakan plafon kredit modal kerja yang dapat ditarik oleh entitas sesuai dengan kebutuhan dan dikembalikan jika entitas telah memiliki dana untuk membayarnya. Bentuk line of credit seperti kartu kredit yang dapat digunakan oleh entitas. Bunga dan utang diperhitungkan dari utang telah ditarik, bukan jumlah plafon kredit yang diberikan. Bank biasanya akan menerapkan biaya penarikan setiap penarikan utang. Contoh berikut dapat memberikan gambaran tentang bentuk standby loan. Next. Oke, ini adalah contoh 11.4 line of credit atau standby loan. PT Kelut pada tanggal 1 Desember mendapatkan fasilitas line of credit dari Bank Arta sebesar 1 miliar selama jangka waktu 5 tahun. Kredit tersebut dapat ditarik sesuai kebutuhan entitas. Bunga sebesar 12% per tahun dikenakan atas kredit yang ditarik. Untuk setiap penarikan bank mengenakan biaya transaksi sebesar 2% dari dana yang ditarik. Bank hanya mengenakan atas tarikan utang yang belum dilunasi sampai dengan akhir bulan pelaporan. Jika penarikan telah dilunasi pada bulan yang sama, maka tidak akan dikenakan bunga. Bunga akan dihitung dari tanggal penarikan atau saldo utang terakhir sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan. Setiap bulan akan disampaikan laporan penggunaan line of credit yang memperhatikan saldo akhir utang, mutasi kredit, termasuk jumlah bunga dan biaya yang dikenakan. Nah, di tanggal 2 Desember ada penarikan sebesar 300 juta, lalu 2 Desember ada biaya penarikan sebesar 6 juta, jadi nanti itu 300 ditambah 6 juta. Seperti itu sampai tanggal 31 Desember. Selanjutnya, jurnal yang dibuat untuk tanggal 2 Desember, kas di sisi debit senilai 300 juta, beban bunga di sisi debit senilai 6 juta, pada utang bank di sisi kredit senilai 306 juta. Untuk tanggal 16 Desember, kas senilai 400 juta di sisi debit, beban bunga di sisi debit senilai 8 juta, pada utang bank di sisi kredit senilai 408 juta. Untuk tanggal 30 Desember, utang bank di sisi debit pada kas di sisi kredit senilai 300 juta. Untuk tanggal 31 Desember, beban bunga di sisi debit
senilai Rp2.069.260 pada utang bank di sisi kredit senilai Rp2.069.260. Nah, di sini ada wesel bayar. Wesel bayar adalah janji dari pihak penarik wesel untuk membayarkan sejumlah nilai tertentu di masa mendatang. Wesel bayar ditarik untuk pelunasan utang dagang, pembayaran suatu transaksi, atau ditarik untuk mendapatkan uang tunai. Akuntansi untuk wesel bayar tidak berbeda dengan akuntansi untuk utang bank. Perbedaannya, yang mendasari hanyalah dokumen transaksinya. Dokumen transaksi wesel adalah surat wesel atau promissory notes, sedangkan bukti transaksi utang bank adalah dokumen kredit bank. Bunga atas wesel bayar biasanya dihitung berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam wesel. Jika dalam penerbitan wesel bayar, pihak penerbit mengeluarkan biaya transaksi, maka biaya transaksi tersebut akan diperhitungkan menambah biaya bunga, sehingga bunga efektif wesel akan menurun. Next. Lalu ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Nah, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan dalam jangka pendek, meskipun 1. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, dan perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena pada akhir periode pelaporan, entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan akan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika entitas melakukan usaha untuk memperpanjang liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo atau melakukan pendanaan liabilitas jangka pendek menjadi liabilitas jangka panjang, namun dilakukan antara akhir periode pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan keuangan, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian atau non-adjusting event. Sesuai dengan PSA ke-8 revisi 2008, peristiwa setelah periode pelaporan antara lain 1. Pembiayaan kembali berbasis jangka panjang, perbaikan pelanggaran perjanjian jangka panjang, dan pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mereklasifikasi liabilitas jangka panjang menjadi jangka pendek, entitas dapat membuat jurnal penyesuaian untuk membuat reklasifikasi utang tersebut. Untuk tujuan penyajian, fokusnya bukan pada perlu tidaknya jurnal, namun yang penting dalam penyajian bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 2 bulan, disajikan dalam liabilitas jangka pendek. Perlu tidaknya jurnal dipengaruhi oleh sistem akuntansi dan kode akun entitas. Jika entitas menyediakan chart of account khusus untuk penyajian ini, maka entitas harus membuat jurnal penyesuaian. Contoh 11.6 menggambarkan bagaimana reklasifikasi dilakukan. Selanjutnya, contoh 11.5 liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan. Buatlah reklasifikasi untuk utang tersebut yang harus disajikan menjadi liabilitas jangka pendek. Buatlah penyajian dan pengungkapan yang diperlukan untuk kelima utang tersebut jika ada. Yaitu PT Willis memiliki beberapa liabilitas jangka panjang untuk mendanai usahanya. Berikut informasi yang diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015. Yang pertama, obligasi seri A senilai 400 miliar diterbitkan 1 Maret 2007, jangka waktu 10 tahun,
bunga sebesar 10% dibayar setiap tahun. Penyelesaiannya, obligasi seri A tidak perlu direklasifikasi, tetap menjadi liabilitas jangka panjang karena jatuh tempo tahun 2017. Yang kedua, obligasi seri B senilai 800 miliar diterbitkan 1 Juni 2015, bunga 11% per tahunnya dibayar setiap tahun, jatuh tempo setiap tahun sebesar 100 miliar. Penyelesaiannya, obligasi seri B direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek sebesar 100 miliar yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan. Untuk jurnalnya yaitu utang obligasi seri B pada utang obligasi seri B jangka pendek sebesar 100 miliar. Yang ketiga yaitu obligasi seri C senilai 100 miliar diterbitkan 1 Desember 2006, jatuh tempo 10 tahun, bunga 10%. Atas obligasi ini, entitas sedang mengajukan pendanaan kepada bank mitra untuk mengambil alih obligasi tersebut dan diganti dengan utang bank jangka panjang dengan jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga 12%. Entitas sudah melakukan detail pembicaraan dengan bank mitra. Secara prinsip, bank mitra menyetujui, namun proses administrasi baru akan diselesaikan pada tahun 2016. Mengingat obligasi tersebut baru akan jatuh tempo 1 Desember 2016. Proses administrasi perjanjian yang menyatakan bank mitra akan mendanai utang obligasi dan menggantinya dengan utang bank diselesaikan pada 25 Maret sebelum laporan keuangan selesai diaudit. Penyelesaiannya, obligasi seri B tetap harus direklasifikasi karena proses pengambilan alihan belum selesai sepenuhnya. Namun kejadian ini perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Untuk jurnalnya yaitu utang obligasi seri C pada utang obligasi seri C jangka pendek sebesar 100 miliar. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan untuk menginformasikan peristiwa pada laporan posisi keuangan. Untuk nomor 4, utang Bank Ria ditarik pada 1 September 2011 sebesar 100 miliar, jangka waktu 5 tahun, bunga 12%, dan atas utang ini entitas telah melakukan perjanjian untuk melakukan pendanaan kembali dengan utang jangka panjang dengan bank yang sama, namun dengan bunga yang lebih rendah sebesar 11%. Penyelesaiannya dilakukan reklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek karena akan jatuh tempo pada 1 September 2016. Karena telah dilakukan perjanjian untuk memperbarui utang dan kontraknya telah diselesaikan. Utang ini tetap menjadi utang jangka panjang. Yang kelima, utang Bank Permata ditarik pada tanggal 1 Juni 2014 sebesar 300 miliar, bunga 12% dibayar setiap tahun. Pelunasan akan dimulai 1 Juni 2015 secara angsuran 50 miliar per tahun. Penyelesaiannya dilakukan reklasifikasi atas jumlah yang akan jatuh tempo pada 1 Juni 2016. Untuk jurnalnya, utang Bank Permata pada utang Bank Permata jangka pendek sebesar 50 miliar. Selanjutnya adalah penyajian dalam laporan posisi keuangan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 2 bulan. Untuk utang obligasi seri C sebesar 100 miliar, dan untuk obligasi seri C sebesar 100 miliar, utang Bank Ria sebesar 50 miliar, dan untuk utang Bank Permata sebesar 50 miliar. Untuk liabilitas jangka panjang, utang obligasi seri A sebesar 400 miliar, utang obligasi seri B sebesar 600 miliar, untuk utang Bank Ria sebesar 100 miliar, dan untuk utang Bank Permata sebesar 200 miliar. Pengungkapan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan mendatang. Obligasi seri C akan jatuh tempo pada 1 Desember 2016, namun perusahaan telah melakukan negosiasi dengan bank mitra untuk mendanai pelunasan obligasi tersebut, sehingga akan berubah menjadi utang bank jangka panjang pada 1 Desember 2016. Entitas tetap melakukan reklasifikasi dalam jangka pendek, karena meskipun pendanaan ini telah disetujui pemegang saham,
Secara prinsip telah disetujui Bank Mitra, namun proses administrasi baru diselesaikan pada 25 Maret 2016 sesuai dengan PSAK 1 revisi tahun 2009 tetap harus direklasifikasi. Selanjutnya untuk liabilitas jangka pendek terkait dengan kegiatan operasi entitas. Liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi timbul karena konsekuensi kegiatan operasi entitas. Penggunaan utang operasi menguntungkan bagi entitas karena entitas dapat menggunakan dana pembayaran tersebut untuk aktivitas yang lain sebelum digunakan. Semakin efisien entitas memanfaatkan utang operasi dan mengatur kas, kebutuhan modal kerja untuk kegiatan operasinya semakin kecil atau bahkan tidak memerlukan dana untuk modal kerja karena modal kerja didanai oleh pemasok atau pihak lain. Sebagai contoh, sebuah supermarket yang melakukan penjualan secara tunai atau menerima kredit pembayaran dengan kartu kredit yang akan dibayar 3 hari setelah transaksi persediaan, dibeli dari pemasok dengan kredit 1 bulan, atau dengan barang-barang konsinyasi yang baru akan dibayar 2 bulan setelah penjualan. Selanjutnya untuk utang usaha. Utang usaha adalah utang terkait dengan kegiatan utama entitas. Untuk entitas yang bergerak di bidang perdagangan, utang usaha disebut sebagai utang dagang. Utang dagang timbul saat entitas melakukan pembelian kepada pemasok secara kredit. Pembelian kredit sering dituliskan dalam term 2/10 N/60 FOB shipping point, artinya pembelian akan diberikan diskon 2% jika dilunasi sampai dengan 10 hari, dan utang jatuh tempo dalam waktu 60 hari dan pengakuan di gudang penjual. Untuk tingkat diskon yang diberikan dapat dihitung imbal hasil atau return per tahunnya, yaitu pengembalian diskon sama dengan 100% dikurangi diskon dibagi 100% dikali 360 dibagi jangka waktu dikurangi jangka diskon. Entitas dapat mencatat utang dagang sebesar nilai faktur pembelian. Jika utang dibayar pada periode diskon, maka diskon akan dicatat sebagai diskon pembelian, mengurangi pembelian atau menggunakan metode pencatatan persediaan periodik. Untuk metode pencatatan persediaan dengan perpetual, diskon pembelian akan dicatat mengurangi nilai persediaan. Selanjutnya, untuk contoh 11.6 pencatatan utang dagang, selama bulan Desember 2015, PT Slamet memiliki beberapa transaksi kepada para pemasoknya. 12 Desember membeli barang secara kredit kepada PT Delima senilai 200 juta, ditambah nilai PPN 10%, sehingga total 220 juta. Persyaratan jual beli 2/10 N/30 FOB shipping point, yaitu PT Slamet membayar utang pada PT Delima pada 22 Desember 2016. Yang kedua, 29 Desember, membeli barang secara kredit kepada PT Mawar senilai 330 juta setelah nilai PPN. Persyaratan jual beli 30 FOB shipping point, barang sampai 31 Desember belum sampai di gudang PT Slamet dan diketahui baru diterima di gudang pada 2 Januari 2016. Pembelian ini dibayar dengan wesel bayar yang akan jatuh tempo 30 hari tanpa bunga. Untuk jurnalnya, yaitu pada tanggal 12 Desember, persediaan sebesar 200 juta di sisi debit, PPN masukkan sebesar 20 juta di sisi debit, dan utang dagang di sebelah kredit sebesar 220 juta. Pada tanggal 22 Desember, utang dagang di sebelah debit sebesar 220 juta. Untuk persediaannya di sebelah kredit sebesar 4.400.000 dan kas di sebelah kredit sebesar 215.600.000. Untuk tanggal 29 Desember, persediaan di sebelah debit sebesar 300 juta, untuk PPN masukan sebesar 30 juta di sebelah debit, dan untuk wesel bayar sebesar 330 juta di sebelah kredit. Dan tetap dicatat tertanggal 29 Desember karena titik pengakuan di gudang penjual. Berdasarkan contoh 11.6,
Nilai persediaan dicatat sebesar nilai pembelian, namun nilai utang ditambahkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida Ulfitri. Terima kasih. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi namun belum dibayar sampai periode pelaporan. Entitas harus mengakui beban pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, serta beban yang masih harus dibayar diakui dalam laporan posisi keuangan. Beban yang masih harus dibayar yang muncul pada laporan posisi keuangan yaitu beban gaji, yaitu gaji karyawan yang sudah bekerja tapi belum dibayar oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, beban yang masih harus dibayar atau utang bunga, yaitu bunga yang sudah menjadi beban tapi baru akan dibayar sesuai tanggal perjanjian kredit. Yang ketiga, beban operasi yang masih harus dibayar, yaitu beban atas kegiatan operasi yang belum dibayar. Next. Contoh 11.7, beban yang masih harus dibayar. 1. Pembayaran gaji sebesar 240 juta dilakukan tanggal 5 tiap bulan untuk masa kerja 1 sampai dengan akhir bulan. Pada akhir periode, misal 31 Desember 2015, dibuat penyesuaian atas gaji untuk masa kerja Desember 2015 yang baru akan dibayar di tanggal 5 Januari 2015. Maka, jurnalnya, beban gaji di sebelah debit 240 juta, pada utang gaji di sebelah kredit sebesar 240 juta. Yang kedua, bonus karyawan dibayarkan atas prestasi kerja tahun 2015, namun baru diterapkan jumlahnya setelah diketahui laba entitas sehingga jumlahnya baru dipastikan di bulan Januari 2016 dan akan dibayarkan bulan Maret 2016. Pada 15 Januari sebelum laporan keuangan terbit, ditetapkan bonus untuk seluruh karyawan sebesar 300 juta. Atas bonus karyawan akan dibuat jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember 2015. Maka jurnalnya beban gaji bonus sebesar 300 juta di sisi debit pada utang gaji sebesar 300 juta di sisi kredit. Next. Yang ketiga, entitas memiliki utang bank yang ditarik pada 1 Desember 2015 sebesar 400 juta. Bunga 12% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Desember, bunga dari tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 harus dibebankan sebagai bunga dan utang bunga atau bunga yang masih harus dibayar. Maka untuk menghitung bunga, yaitu 12% dikali 1/12 dikali 400 juta, yaitu sama dengan 4 juta. Jurnalnya, beban bunga sebesar 4 juta di sisi debit dan pada utang bunga di sisi kredit sebesar 4 juta. Entitas memperbaiki AC kantor dengan meminta perusahaan servis AC. Pekerjaan diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2015, namun sampai tanggal 31 Desember, perusahaan servis AC belum mengirimkan tagihan sebesar 10 juta. Tagihan baru dikirim tanggal 5 Januari 2016 dan dibayarkan tanggal 10 Januari 2016. Atas jasa servis AC tersebut diakui sebagai beban pemeliharaan dan beban yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2015. Maka jurnalnya beban pemeliharaan di sisi debit sebesar 4 juta, pada utang biaya di sisi kredit sebesar 4 juta. Next. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan liabilitas karena entitas sudah menerima kas atas barang yang belum diserahkan atau jasa yang belum diselesaikan. Jika pendapatan tersebut direalisasikan dalam 1 tahun, maka tergolong liabilitas jangka pendek. Sedangkan jika lebih dari 1 tahun, maka tergolong liabilitas jangka panjang. Pada saat kas diterima dari pelanggan, entitas akan mencatat pendapatan diterima di muka. Dan jika pekerjaan telah terselesaikan, maka mendebit pendapatan diterima di muka dan mengkredit pendapatan. Next. Contoh 11.8, pendapatan diterima di muka. PT Jeremai mulai tahun 2015 menjual tiket keanggotaan golf kepada pelanggan pribadi dan perusahaan. Tiket tersebut dijual dalam bentuk paket tahunan dan 3 tahunan. Paket tahunannya harganya sebesar 6 juta, dapat digunakan main golf selama 1 tahun.
Paket 3 tahunan dijual dengan harga 16.200.000. Keanggotaan tersebut tidak didasarkan pada jumlah kedatangan. Memegang kartu keanggotaan bebas datang jika kartu keanggotaan masih aktif. Setiap tahun kartu keanggotaan meningkat sehingga menjadi anggota jangka panjang memberi banyak keuntungan bagi anggota. Pada 1 Desember diterima keanggotaan tahunan 10 paket dan keanggotaan 3 tahunan sebesar 5 paket. Entitas melakukan penyesuaian untuk keanggotaan setiap bulan karena entitas menyusun laporan keuangan bulanan untuk keperluan internal manajemen. Saldo pendapatan diterima di muka dari keanggotaan tahunan sebesar 636 juta rupiah. Untuk keanggotaan 3 tahun, saldo 1 Desember sebesar 620.100.000 rupiah dari total penerimaan keanggotaan 3 tahunan, yaitu 745.200.000. Buatlah jurnal untuk transaksi tersebut dan penyesuaian yang diperlukan. Maka, untuk jurnal tanggal 31 Desember 2015, kas di sebelah debit sebesar 141 juta rupiah, dan pada pendapatan diterima di muka, pada kredit sebesar 141 juta rupiah. 141 juta rupiah didapat dari keanggotaan 1 tahun sebesar 6 juta dikali 10 paket ditambah 16.200.000 untuk keanggotaan 3 tahun sebesar dikali 3 paket sama dengan 141 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 dicatat jurnal pendapatan diterima di muka sebesar 80.950 di sisi debit, pada pendapatan di sisi kredit sebesar 80.950.000. Untuk membership tahunan, alokasi pendapatan yang terrealisasi per bulan adalah 1/12 kali 6 juta sama dengan 500.000, atau totalnya sama dengan 636 juta ditambah 60 juta kali 1/12 sama dengan 58 juta rupiah. Untuk membership 3 tahunan, pendapatan terrealisasi per bulan sama dengan 16.200.000 dibagi 3 dibagi 12 sama dengan 450.000, atau totalnya 745.200.000 ditambah 81 juta dikali 1/36 sama dengan 22.950.000. Total pendapatan direalisasi yaitu 58 juta ditambah 22.950.000 sama dengan 80.950.000. Saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 337 juta rupiah ditambah 630.100.000 ditambah 60 juta ditambah 81 juta dikurangi 58 juta dikurangi 22.950.000 sama dengan 1.017.150.000. Next. Utang terkait imbalan kerja. Imbalan kerja diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, pensiun, dan lainnya. Pada saat pembayaran gaji, entitas harus memotong pajak penghasilan karyawan sesuai dengan PPh pasal 21. Seluruh penghasilan karyawan termasuk tunjangan dan asuransi, tunjangan transportasi yang diterima kecuali diterima dalam bentuk natuna merupakan objek pajak penghasilan. Contoh 11.9 pembayaran gaji. Mutiara adalah pegawai PT Salak pada bulan Desember 2015 menerima gaji sebesar 6 juta per bulan ditambah tunjangan rumah 500.000 dan tunjangan transportasi 1 juta. Selain itu, PT Salak membayarkan asuransi kecelakaan sebesar 150.000, asuransi kematian sebesar 50.000, dan iuran tunjangan hari tua sebesar 250.000. Mutiara membayar melalui pemotongan oleh PT Salak zakat kelas sebesar 187.500 dan angsuran rumah ke bank CMN sebesar 1.500.000. PPh 21 dipotong oleh PT Salak sebesar
Rp425.200.000. Gaji dibayarkan tiap akhir bulan dan semua potongan dibayarkan tanggal 10 bulan berikutnya. Jurnal yang dibuat pada 31 Desember 2015 itu beban gaji di sebelah debit sebesar Rp797.950.000 pada utang PPh 21, di sisi kredit Rp425.200, utang BPJS Rp450.000, utang iuran pensiun karyawan Rp300.000, utang zakat karyawan Rp187.500, utang angsuran bank karyawan Rp1.500.000 dan kas Rp5.087.300. Tunjangan menambah gaji. Asuransi dan pensiun yang ditanggung entitas menambah gaji sama dengan 6 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta ditambah 150.000 ditambah 50.000 ditambah 250.000 sama dengan 7.950.000. Kas sama dengan 7 juta dikurangi 425.200 dikurangi 187.500 dikurangi 300.000 sama dengan 5.087.300 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danshan. Utang pajak pihak ketiga. Entitas diwajibkan dalam peraturan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain. Pajak yang dipotong diantaranya adalah PPh 21 atas gaji yang diterima pekerja, PPh 26 atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri, PPh 23 antar jasa, sewa, bunga royalti. Pada saat entitas membayarkan beban kepada pihak yang menerima entitas pemotong pajak, sehingga kas yang dibayarkan akan berkurang karena pajaknya akan dibayarkan oleh entitas ke kas negara. Jika pembayaran pajak tidak dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga, maka akan timbul utang pajak penghasilan. Contoh 11.10 akuntansi utang pajak pihak ketiga. PT Salak melakukan beberapa pembayaran atas jasa atau kegiatan yang telah dilakukan beberapa rekanan selama Desember 2015. Jasa tersebut dikenakan pajak, seperti dijelaskan dalam informasi di soal. Pajak yang telah dipotong akan dibayar perusahaan pada masa pajak periode berikutnya. 5 Desember 2015 membayar jasa konsultan manajemen sebesar 80 juta, dipotong PPh 23 sebesar 2%. 20 Desember 2015 membayar gaji pada seorang konsultan asing sebesar 50 juta, dipotong PPh 26 sebesar 20%. 30 Desember 2015 membayar bunga kepada PT Kinabalu atas utang sebesar 100 juta yang akan jatuh tempo 2014, bunga 10% dibayar tahunan setiap 30 Desember. Pajak bunga yang dipotong 15%. Jurnal yang dibuat selama Desember 2015 atas transaksi di atas. 15 Desember, beban administrasi didebit sebesar 80 juta, utang PPh 23 dikredit sebesar 1.600.000, kas dikredit sebesar 78.400.000. 20 Desember, beban gaji didebit sebesar 50 juta, utang PPh 26 dikredit sebesar 10 juta, kas dikredit sebesar 40 juta, 30 Desember, beban bunga 100 juta di debit, utang PPh 23 dikredit sebesar 15 juta, kas dikredit sebesar 85 juta. Utang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Atas penyerahan barang atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak akan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai yang diciptakan oleh perusahaan. Pajak ini dikenakan atas setiap konsumsi barang atau jasa di daerah pabean atau wilayah di mana Undang-Undang Pabean berlaku, yaitu seluruh wilayah Indonesia.
PPN sebenarnya ditanggung oleh konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Namun pengusaha kena pajak atau entitas yang bertugas melakukan pemungutan pajak. Contoh 11.11, akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 5 Desember, melakukan pembelian persediaan untuk bahan produksi senilai 300 juta, dikenakan PPN 10%. 10 Desember, menjual barang mewah secara kredit sebesar 900 juta, atas penjualan tersebut dikenakan PPN 10% dan PPNBM 20%. Harga pokok barang yang dikirim nilainya 600 juta. 15 Desember, membeli peralatan secara kredit untuk pabrik sebesar 600 juta, dikenakan PPN 10%. Atas peralatan ini pajak boleh dikreditkan. 25 Desember, menerima uang muka dari pelanggan sebesar 132 juta atas pesanan yang akan dikirimkan pada bulan Januari 2016, nilai uang muka termasuk nilai PPN 10%. Next. (5 Desember, persediaan didebit sebesar 300 juta, PPN masuk didebit sebesar 30 juta, utang dagang dikredit sebesar 330 juta. 10 Desember, beban pokok penjualan didebit sebesar 600 juta, persediaan dikredit sebesar 600 juta, piutang dagang didebit sebesar 1.170 juta, PPN keluar dikredit sebesar 90 juta, utang PPNBM dikredit sebesar 180 juta, penjualan dikredit sebesar 900 juta. (15 Desember, peralatan didebit sebesar 600 juta, PPN masukan didebit sebesar 60 juta, utang dagang dikredit sebesar 660 juta. 25 Desember, kas didebit sebesar 132 juta, PPN keluar dikredit sebesar 12 juta, penjualan dikredit sebesar 120 juta. 31 Desember, PPN keluar didebit sebesar 102 juta, PPN masukan dikredit sebesar 90 juta, utang PPN dikredit sebesar 12 juta. Utang pajak penghasilan, entitas termasuk subjek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut bandan. Atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor, dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Penghasilan kotor menurut pajak tidak sama dengan pendapatan menurut akuntansi. Demikian juga beban menurut akuntansi tidak semuanya boleh menjadi beban menurut pajak. Perbedaan antara akuntansi dan pajak itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di negara-negara lain juga berlaku hal yang sama. Perbedaan antara akuntansi dan pajak diklasifikasikan menjadi 2. Perbedaan temporer yang terjadi karena perbedaan pengakuan dan perbedaan permanen. Atas perbedaan tersebut, entitas harus membuat rekonsiliasi fiskal. Beban pajak penghasilan terdiri dari 2. Yang pertama, pajak gini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam 1 periode. Pajak gini merupakan pajak terutang dalam 1 tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan ditambah pajak final jika ada. Beban pajak gini tersebut akan dilunasi dengan angsuran pajak, pemotongan pajak oleh pihak lain, dan pembayaran pajak pada akhir tahun. Yang kedua, pajak tangguhan adalah pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di masa yang akan datang. Contoh 11.12, utang pajak penghasilan. PT Gandul untuk tahun pajak yang
berakhir 31 Desember 2015 menghitung jumlah pajak berutang sebesar 430 juta. Pajak yang telah dibayar melalui angsuran PPh 25 sebesar 360 juta dan dipotong oleh pihak lain PPh 23 sebesar 20 juta. Perusahaan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka. Berapakah utang pajak penghasilan untuk tahun 2015? Buatkan jurnal penyesuaian. Beban pajak didebit sebesar 430 juta. Pajak dibayar di muka PPh 23 dikredit sebesar 20 juta. Pajak dibayar di muka PPh 24 dikredit sebesar 360 juta. Utang PPh Badan 29 dikredit sebesar 50 juta. Terima kasih. Saya persilahkan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai PPT yang sudah dijelaskan, bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah dikirim. Untuk presenter diberi waktu 5-10 menit untuk berdiskusi jawaban.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nafa Ivanti. Apa perbedaan utang bank jangka pendek dan utang bank jangka pendek dengan provisi? Utang bank jangka pendek adalah utang suatu entitas kepada bank dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Untuk utang bank jangka pendek terdapat bunga dan akan dikembalikan sesuai perjanjian kredit. Sedangkan untuk utang bank jangka pendek dengan provisi, utang bank dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dan terdapat pengurangan biaya administrasi atau sering disebut provisi, sehingga utang yang diterima akan lebih kecil dari nilai nominal. Bagaimana Mbak Nafa, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teresia Natalia. Izin bertanya pada slide ke-12. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mona Lisa Hendaning Tias. Izin bertanya pada slide perhitungan utang bank jangka pendek dengan provisi terdapat nilai 4.500.000 dan 12/3. Itu berasal dari mana? Nah, sesuai seperti di buku, halaman 11, di situ dijelaskan di PSAK 55 revisi 2013 menyebutkan bahwa biaya transaksi yang timbul karena transaksi instrumen keuangan selain instrumen keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi dikapitalisasi menambah atau mengurangi nilai instrumen keuangan. Jadi dalam praktik perbankan terdapat provisi yang merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah, biasanya dikurangi dari kredit yang diberikan, dan biaya transaksi yang ditanggung oleh bank, yang mengakibatkan biaya transaksi tersebut akan mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan. Bunga yang digunakan untuk menghitung beban bunga adalah tingkat bunga efektif. Bunga efektif adalah bunga yang secara efektif berlaku untuk kredit tersebut dengan memperhitungkan biaya transaksi dan bunga kontraktual. Praktik yang sering terjadi yaitu charge atau biaya administrasi dibebankan sebagai pengurangan uang yang diterima atau sering disebut sebagai provisi. Namun ada juga yang ditanggung oleh bank. Pengurangan akibat biaya administrasi mengakibatkan utang yang diterima lebih kecil dari nilai nominal utang. Untuk menjelaskan provisi, seperti di slide itu, 4.500.000 itu diperoleh dari saya ulangi, 4.500.000 itu diperoleh dari 3 juta ditambah 1.500.000. 3 juta itu adalah nominal yang PT Semeru harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Nah, 1.500.000 itu dari biaya administrasi sebesar 1,5%.
Untuk 12 dibagi 3 itu 12 adalah bulan dalam 1 tahun. Untuk yang 3 itu dari bulan Desember sampai 30 Januari. Baik, apakah sudah cukup jelas, Mbak Mona? Terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup jelas. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila Purwati. Izin bertanya, pada slide 47 terdapat pajak tangguhan. Bisa dijelaskan pajak tangguhan itu biasanya digunakan pada saat seperti apa? Pajak tangguhan merupakan beban pajak yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Pajak tangguhan juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sudut pandang akuntansi sebagai akun aset maupun dari sisi liabilitas. Jika laba akuntansi lebih besar pada laba pajak, maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan jika laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Bagaimana Mbak Dila? Baik, menurut saya penjelasannya sudah baik. Terima kasih. Baik, lalu ada satu pertanyaan dari Mbak Teresia yang kelompok kami belum bisa menjawab. Kelompok kami ingin meminta bantuan kepada teman kami yang dari luar kelompok, yaitu Mbak Okta, bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Teresia. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Teresia adalah, izin bertanya, pada slide ke-12 terdapat angka 2/12 itu didapatkan dari mana ya? Di soal itu kan sudah diketahui bahwa PT Semeru pinjam pada Bank Mulia itu pada tanggal 1 November. Nah, biasanya setiap akhir periode, yaitu periode pelaporan tanggal 31 Desember, setiap perusahaan pasti melakukan yang namanya penyesuaian. Nah, jangka waktu dari 1 November sampai dengan 31 Desember itu adalah jangka waktu 2 bulan. Maka dari itu 2/12. Kenapa kok masih dibagi 12? Karena 12 itu jumlah bulan dalam setahun. Karena bunga efektifnya 18,2741% itu merupakan bunga efektif per tahun juga. Jadi misalkan bunga efektifnya itu sudah per bulan, maka cukup dikali dengan bunga efektif per bulan, dikali jumlah bulannya, terus dikali dengan nilai nominalnya. Itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Mbak Teresia? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Okta sudah paham. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Okta yang sudah membantu kelompok kami menjawab pertanyaan dari teman-teman. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya rasa untuk diskusi kali ini saya akhiri. Untuk kesimpulan dari judul kami, yaitu liabilitas keuangan dan liabilitas jangka pendek, adalah liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang pembayarannya di bawah 1 tahun masa periode akuntansi. Liabilitas jangka pendek merupakan salah satu akun yang penting dan akun utama pada tahap laporan keuangan. Utang jangka pendek juga dapat berasal dari uang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Serta hutang jangka pendek memiliki 4 karakteristik yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan liabilitas jangka pendek. Baik, itu tadi kesimpulan dari liabilitas keuangan dan liabilitas jangka pendek. Kelompok kami berharap materi yang bisa disampaikan kali ini bisa dipahami oleh teman-teman. Baik, seperti saja. Sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini, baik untuk presenter maupun untuk yang bertanya dan untuk yang mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.